semuanya, kali ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Ada yang tahu apa itu dinamika? Secara singkat, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Ketiga faktor inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah penduduk. Yang pertama, faktor kelahiran. Faktor kelahiran membuat jumlah penduduk semakin bertambah. Karena setiap bayi yang lahir sekarang sudah bisa langsung dicatat oleh negara melalui akta kelahiran. Yang kedua, faktor kematian. Apabila kelahiran menambah jumlah penduduk, kematian mengurangi jumlah penduduk. Sedangkan yang ketiga, faktor perpindahan atau migrasi. Faktor ini cukup unik karena bisa menambah jumlah penduduk maupun mengurangi jumlah penduduk. Jika penduduk pindah ke luar negeri, berarti akan mengurangi jumlah penduduk. Sebaliknya, jika penduduk luar negeri pindah dan menetap tinggal di Indonesia, maka akan menambah jumlah penduduk. Memiliki jumlah penduduk yang banyak dapat menjadi pengaruh yang baik maupun buruk bagi suatu negara. Baik karena sumber daya manusianya tercukupi, namun buruk apabila tidak diimbangi dengan kualitas penduduknya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Jumlah penduduk di Indonesia sendiri pada sensus penduduk tahun 2010 menempati sekitar 35% penduduk di seluruh dunia. Kita tahu jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2010 menempati sekitar 35% penduduk di dunia, dan ini merupakan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara dan angkanya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Diketahui menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan penduduk ialah warga negara asing dan Indonesia yang bertempat tinggal di negara Indonesia secara bersama-sama. Dinamika penduduk adalah suatu proses perubahan jumlah penduduk yang komposisinya dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dan jumlah penduduk adalah indikator penting suatu negara sebab dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dengan melimpahnya tenaga kerja. Namun Indonesia juga sebagai negara berkembang tidak lepas dari pertumbuhan penduduk yang cukup cepat. Jumlah penduduk Indonesia bertambah lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari 73,3 juta jiwa menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2015. Dan laju pertumbuhan sepanjang 7 dekade terakhir tidak merata. Pertumbuhan penduduk turun menjadi 1,44% per tahun dan kembali naik pada periode 2000 sampai 2010 menjadi 1,49%. Penduduk Indonesia tersebar menurut wilayah administrasi pada tahun 2010 adalah 33 provinsi, 497 kabupaten, 6.651 kecamatan, dan 77.126 kelurahan. Lalu, persebaran penduduk Indonesia menurut pulau pada tahun 2000 dan 2010 menunjukkan 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berdasarkan grafik diketahui, selain Jawa Timur dan Jawa Barat, DKI Jakarta sebagai ibu kota hanya menempati urutan kelima provinsi berpenduduk terbesar. Kepadatan penduduk sendiri adalah suatu ukuran menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam suatu kilometer persegi. Diketahui kepadatan penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 meningkat menjadi 124 juta jiwa dibandingkan sebelumnya pada tahun 2000 adalah 107 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduk sangat bervariasi antar provinsi. Provinsi dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah DKI Jakarta dan terendah adalah Papua Barat. DKI menempati 14.000 juta jiwa dan Papua hanya 8 juta jiwa. Selama 7 dekade setelah kemerdekaan, distribusi penduduk ternyata masih timpang. Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari daratan Indonesia dihuni oleh 57% penduduk, sedangkan NTT, Bali, Maluku yang luas wilayahnya 30% hanya dihuni oleh 8% penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya dapat memberikan dampak positif, yaitu menjadi unsur penting usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan pengangguran, kerusakan lingkungan, dan tentunya kemiskinan. Intinya, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan kemiskinan
dan menurunnya kualitas sumber daya manusia yang menghambat perkembangan negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.